selanjutnya itu ada pembuatan controller yang basic controller. Nah, di sini kan buatlah controller pada slash app slash http slash controller yang memiliki 3 function beserta rootnya, di mana setiap function itu memiliki tugas sebagai berikut, yaitu function pertama jika diakses akan menampilkan informasi versi PHP, yang kedua function kedua jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter tertentu, dan yang ketiga function ketiga itu jika diakses dan menampilkan angka acak menggunakan range, di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan parameter 2. Nah, kan tadi di situ disuruh kita menggunakan atau memiliki itu 3 function. Nah, saya memilih 3 function yaitu ada di line 13 yaitu function welcome, terus di line 20 itu ada function current time, dan yang setelah line kedua 7 itu ada function handle parents. Nah, untuk function welcome ini saya buat sintaksnya itu selamat datang Ratu. Kalau untuk current time itu tanggal dan waktu saat ini. Dan yang handle params itu sama juga sama yang kayak tadi untuk sintaksnya. Nah, selanjutnya yang di root tadi itu kita menggunakan ini function use app slice http slice controller 2 sesuai ya sama dengan nama kita yang di sini. Dan kita harus sesuaikan juga ini dari ini app http controllers, dia berada di controllers dan dia ada di file controller 2. Nah, untuk mendapatkan yang ini selamat datang Ratu, itu bisa kita runkan aja itu Ratu Chan street apps .test. Nah, ini keluar nih. Selamat datang Ratu. Nah, selanjutnya kita ke pembuatan root. Di sini kan kita disuruh buatlah roots pada slice root slice web.php dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuannya itu dimana jika diakses dia akan tampil tanggal dan waktu saat ini. Nah, karena diminta tanggal dan waktu saat ini, saya menggunakan function PHP-nya itu that. Nih. Nih, that. Nah, terus untuk ini di sini ada tahun, bulan, hari, dan di sini bisa ada jam, waktu, detik. Nah, sekarang kita bisa langsung nge-run. Nih, kita ketik di situ now. Kita langsung cari. Nih, tanggal dan waktu saat ini itu 2024, bulan 9, tanggal 28, 14/28/07. Selanjutnya itu informasi versi PHP. Ini ya. Nah, saya menggunakan functionnya itu PHP info ini yang saya tebalkan ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal langsung ngeran aja. Di sini saya sudah merankan ya. Nah, tadi kan itu now. Karena kan kita mau tahu tanggal, bulan, dan pokoknya waktu. Tanggal dan waktu saat ini. Nah, sekarang kita pakai slice info. Karena kita kan mau tahu info tentang versi PHP kita nih. Nah, ini dia udah keluar ya teman-teman. Kita pakai PHP version 8.2.23. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nih. Ada core, configuration, calendar. Nah, semua pokoknya tentang informasi PHP kita itu ada di sini. Nah, selanjutnya itu ada root parameter ya. Nah, di sini buatlah sebuah root yang menyediakan 2 parameter dan terapkan logikanya. Nah, di sini kan ada jika parameter 1 maka echo parameter 2, jika parameter 2 sama dengan 0 maka echo parameter 1, dan jika keduanya tidak 0 maka buat parameter 1 kali parameter 2. Nah, jika kedua parameter sama dengan 0, tampilkan silakan masuk parameter. Nah, saya di sini sudah membuat functionnya nih, teman-teman. Nih, if jika parameter 1 sama dengan 0, parameter 2 sama dengan 0, berarti nanti dia akan keluar, silahkan masuk parameter. Nah, terus jika parameter menghasilkan 0, maka nanti parameter
tinggal mengembalikan parameter 2. Jika parameter 2 sama dengan 0, akan mengembalikan parameter 1. Dan jika parameter 1 kali parameter 2, maka akan mengalihkan parameter 1 dan 2. Nah, kita tinggal coba kita runkan itu seperti ini. Nah, dia menggunakan ini ya, kan slice param 1 dan slice param 2. Nah, slice param. Nah, jika param satunya itu mungkin saya mau coba 8 dan parameter 2-nya itu mungkin saya mau coba 4. Nah, itu tinggal di enter aja nih. Berarti 8 kali 4. Berarti hasilnya 32. Nah, sintak yang akan kita coba itu yang basic root, yang ini nih. Ini sintaksnya. Nah, ini. Sini kan selamat datang di sistem pegawai. Nah, saya mengubahnya jadi halo ratu sistem informasi. Nah, root yang di atas ini menggunakan strip yang menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Nah, untuk run-nya seperti ini. Halo ratu sistem informasi. Selanjutnya, kita masuk ke root parameter. Sintaksnya seperti ini, teman-teman. Ini. Nih. Nah, penggunaan parameter pada root ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengelolaan tertentu. Nah, penulisan parameter pada root ini ditandai dengan adanya kurung kurawal. Nah, untuk run-nya, run-nya seperti ini, keluar ID pegawai M43 UIL. Nih, sesuai dengan seperti ini. Nah, pada contoh itu, tadi kan URL strip pegawai strip M43 UIL itu kan memiliki pola yang sama tuh, dengan penulisan pada root strip pegawai strip param 1. Sehingga M43 UIL itu dapatlah diambil dengan menggunakan variabel param 1. Nah, jika nanti jumlah parameter pada function ini harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Nah, jadi kalau contoh kode di atas parameter itu bersifat required, sehingga parameternya itu harus disertakan dengan URL. Nah, jika marah, maka Laravel itu tidak akan mengenali request yang masuk. Nah, kita coba ya, kita runkan. Kita akan menghilangkan ini. Nah, itu akan jadi not found. Seperti ini. Akan menjadi not found. Selanjutnya itu ada pembuatan root. Root itu ada 2, itu ada basic root sama root parameter. Kalau basic root itu dia sebuah root yang dimana jika diakses maka akan tampil tanggal dan waktu saat ini. Nah, kalau root parameter itu sebuah root yang menyediakan 2 parameter dan terapan logikanya seperti jika parameter 1 maka 0, maka echo parameter 2. Jika parameter 2 sama dengan 0, maka echo parameter 1. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 kali parameter 2. Jika kedua parameter sama dengan 0, tampilkan silakan masuk parameter. Nah, nanti kita akan buat sintaks. Selanjutnya itu ada pembuatan controller, itu ada basic controller sama resource controller. Nah, kalau basic controller ini dia memiliki 3 function, itu beserta rootnya, nah di mana setiap function itu memiliki tugas. Kalau function pertama, jika diakses akan menampilkan informasi versi PHP. Kalau yang kedua, itu jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter 1. Nah, yang ketiga itu function ketiga jika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan range di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan parameter 2. Nah, selanjutnya itu ada resource controller. Selanjutnya itu ada resources controller. Nah, resources controller ini ada memiliki function yang secara default dan redaksinya itu sesuai dengan function yang tersedia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke VS Code Extension. Nah, VS Code Extension ini untuk membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Dan ada ini beberapa extension yang akan mempermudah kita dalam pengembangan aplikasi Laravel. Nah, yang pertama, kita akan install dulu nih. Caranya itu buka Visual Studio Code kalian.
terus tekan yang ini. Nah, yang pertama akan kita install itu adalah Laravel Extension Pack. Nah, kalian bisa cari aja langsung di sini, search. Setelah dapat, itu tinggal install. Di sini saya sudah menginstalnya. Nah, extension ini akan menginstal 13 extension lain yang akan mempermudah dalam pengembangan Laravel. Selanjutnya itu ada PHP namespace press solver. Tinggal diinstal aja dan kita akan menunggu installnya sampai selesai. Nah, extension ini nih untuk mempermudah dalam melakukan import class. Selanjutnya ada PHP FMC, PHP formatter. Nah, tinggal diinstal. Nah, extension yang ini nih untuk merapikan space antara karakter kode PHP itu secara otomatis. Nah, selanjutnya ada extension itu yang akan memudahkan saat pembuatan tag HTML, di mana itu ada auto close tag sama auto rename tag. Kalau yang close tag itu untuk membuat tag penutup secara otomatis, kalau yang rename tag itu akan merename tag saat salah satu dari tag itu diganti namanya. Dan yang terakhir nih, yang akan kita install itu ada Code Snap. Code Snap ini untuk mengcapture baris coding itu biar lebih cantik. Selanjutnya, kita masuk ke root Laravel. Root Laravel ini merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan antara URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Nanti kita akan mencobanya. Root di atas ini menggunakan strip atau menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Nah, selanjutnya itu ada root parameter. Root parameter itu penggunaan parameter pada root yang bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengelolaan tertentu. Nah, penulisan parameter pada root ini ditandai dengan adanya kurung kurawal seperti ini ya, teman-teman. Nah, sintaknya itu seperti ini. Nanti kita akan mencobanya. Nah, pada contoh di atas, URL ini memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root, strip pegawai, strip parameter 1, sehingga M43UL ini dapat diambil dengan menggunakan variabel parameter 1. Nah, jumlah parameter pada function ini harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Dan jika ingin menerapkan parameter yang lebih bersifat opsional, maka harus ditambahkan tanda tanya pada akhir parameternya. Sintaksnya itu seperti ini, nanti kita akan coba. Terus selanjutnya itu ada name root. Name root ini merupakan root yang dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root, baik di view maupun nanti di controller. Nah, ini nanti berguna banget nih untuk maintenance atau readability code. Nah, di sini ada sintaksnya. Nanti kita akan mencoba. Selanjutnya kita akan masuk ke pertama-tama saya akan menjelaskan tentang MVC terlebih dahulu atau biasa disebut itu model, view, dan controller. Nah, MVC ini merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, model ini terletak di direktori apps atau model dan menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database itu semakin mudah dan efisien. Nah, Laravel ini memiliki beberapa fitur untuk model. Itu ada ORM, merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, fungsi dasarnya itu seperti where, dan ada find by ID, find or file, all, dan sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model itu dilakukan. Nah, di sini ada sintaksnya, dan jika model diinisialisasi, maka model sudah dapat langsung digunakan sebagai berikut. Ini sintaksnya. Selanjutnya itu ada soft delete. Soft delete ini penamaan file model yang disesuaikan dengan nama table yang pada database dan bersifat camel case. Nah, itu ada dua table user role. Itu akan menjadi model user role.php, dan kedua itu ada table pinjam alat. Itu akan memiliki model pinjam alat.php. Soft delete ini untuk menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database. Sehingga data yang dihapus itu dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sintaksnya.
Sudah selesai ini kita akan lanjut nih ke controller. Controller ini merupakan jambatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Nah, controller ini nanti terletak pada direktori. Nah, controller ini pun terbagi lagi ke beberapa jenis. Itu ada basic controller. Itu merupakan sebuah execute untuk perintah seperti berikut. Nih, teman-teman bisa melihatnya. Dan jenis kedua itu ada resource controller. Nah, seperti ini sintaksnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke view. View ini merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. Nah, untuk view itu nanti terletak di directory itu resource atau view ya. Nah, teman-teman bisa melihat sintaksnya seperti ini. Nah, nanti penamaan file view itu dilakukan dengan lowercase dan penambahan .let.php agar Laravel itu mengenali file tersebut untuk diterapkan fitur blade-nya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Izinkan saya untuk membuat video tentang tugas modul 2 pemrograman framework.